Halo sobat ngerti pajak.id, kita bertemu kembali dalam pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi karyawan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisi daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, yaitu di lampiran 1 bagian C. Pada video sebelumnya kita pernah mengisi bagian induk ya. Sebelumnya pernah mengisi bagian induk. Kita scroll ke bawah di bagian penghitungan PPh terutang bagian C. Di sini ada penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak kita isi dengan mengeklik daftar yang sudah disediakan, yaitu ada di tombol drop down ini. Kita klik ya di tombol drop down. Kemudian di sini ada pilihan status PTKP-nya. Apakah K0, apakah K1, K2, K3 atau TK0, TK1, TK2 atau TK3. Nah, untuk gampangnya TK itu tidak kawin ya, tidak kawin atau belum menikah. Kemudian 0 ini tanggungannya, berarti TK0 berarti tidak ada tanggungan. TK1 berarti belum menikah dan punya tanggungan 1. Ya, ini untuk penghitungan atau pembahasan tentang PTKP kita akan dibahas terpisah ya teman-teman ya. Pada contoh ini misalnya kita pilih TK0 ya, pilih TK0. Maka di sini bagian kanan akan terisi otomatis nilai PTKP-nya adalah 54 juta. Nah, ini apabila TK0, sehingga kita tidak perlu juga mengisi lampiran 1 ya. Karena tidak ada daftar yang harus diisi. Kalau misalnya kita di sini diisi K3 misalnya, maka di sini berubah menjadi 72 juta PTKP-nya, nilai PTKP-nya. Sehingga kita perlu mengisi lampiran 1 ya, bagian C untuk daftar anggota keluarga. Kita scroll ke atas, kemudian kita pilih L1 ya teman-teman. L1 kita scroll ke bawah, bagian daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Nah, kita sudah mengisi K3 tapi di sini tidak ada daftarnya. Ya, tidak ada daftarnya karena bisa jadi belum diisi di SPT sebelumnya ya. Untuk menampilkan menu tambah atau menampilkan daftar tanggungan yang ada di keluarga kita, yaitu K3 tadi status PTKP-nya, maka kita perlu melakukan penambahan di family tax unit. Di mana itu? Kita masuk ke induk dulu ya teman-teman ya. Bukan masuk ke induk, masuk ke menu Cortex ya. Kita scroll ke atas. Ini bagian atas ada portal saya. Di bagian menu ya ada portal saya. Kemudian kita pilih profil saya ya, bagian profil saya ini kita klik. Kemudian pilih informasi umum. Nah, informasi umum, jadi profil saya di bagian bawah ini tengah-tengah ada informasi umum, kita klik. Kemudian ada menu edit sebelah kanan ya, menu di sebelah kanan kita klik edit. Nah, di sini kita akan ditampilkan menu pengisian ya. Kita scroll ke bawah nih, ya, ada sebelah kanan, ada scroll ke bawah, kita scroll ke bawah. Kemudian paling bawah ada unit pajak keluarga atau family tax unit. Nah, kita klik. Nah, di sini ada menu tambah ya, untuk menambahkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Kita tambahkan misalkan 1 dulu ya, kita tambah, klik tambah. Di sini kita diminta untuk menginput NIK anggota keluarga. Misalkan kita menginput NIK, ternyata NIK ini belum aktif ya, belum aktif di, atau NIK-nya salah ya, atau NIK-nya salah, tidak terdaftar di Dukcapil, maka NIK di sini tidak ada informasi untuk namanya. Kita harus mengisi NIK dengan benar ya. Misalkan kita isi NIK ya, ini yang sudah benar, maka di sini akan ada informasi tempat lahir, kemudian nomor kartu keluarga, kemudian nama anggota keluarga yang akan kita isikan ya. Nah, sehingga kita harus mengisi NIK dengan valid.
Kemudian jenis kelamin kita isi kita isi dengan mengeklik drop downnya bagian kanan. Di sini ada pria dan wanita. Misalkan kita klik pria. Tempat lahir kita tulis ulang ya. Nomor kartu keluarga juga kita tulis ulang di sini. Ya, ditulis ulang karena di sini baru ada trigger ya. Ditulis ulang. Kemudian nama anggota keluarga juga ditulis ulang. Kemudian tanggal lahir di sini ada menu kalender ya. Gambar kalender kita klik, kita pilih tanggal lahir yang sesuai dengan merubah ini dengan anak panah ke kiri atau ke kanan, kemudian pilih tanggal yang sesuai. Misalkan 19 Juli. Kemudian status hubungan, ini ada drop down sebelah kanan, kita klik. Ada apakah hubungan sebagai anak, apa sebagai cucu, apa sebagai suami, apa mertua, atau sebagai kepala keluarga. Kalau kepala keluarga tentunya untuk pengisian sendiri ya. Berarti kita pilih anak misalkan ya. Kemudian selanjutnya pekerjaan. Nah, pekerjaan ini diisi manual ya. Kita isi kalau anak itu pelajar atau mahasiswa misalkan ya. Karena ini lahir tadi tahun 2000-an ya, pelajar atau mahasiswa. Kemudian status perpajakan, di sini ada drop down. Apakah tanggungan, apakah kepala unit keluarga lain, hidup berpisah ya, atau kepala unit keluarga lain, atau kepala unit keluarga atau memilih terpisah. Kita pilih tanggungan ya, karena akan menjadi PTKP. Kemudian status PTKP, ini bisa diisi strip atau bisa diisi TK0 ya. Kemudian tanggal mulai, ini kita klik gambar kalender ya. Dan juga tanggal berakhir, ini kita klik tanggal kalender. Tanggal berakhir tidak diisi, tidak apa-apa, bisa dikosongkan. Kemudian klik simpan. Nah, dengan mengklik simpan, ini otomatis data yang kita isikan masuk ke unit pajak keluarga atau family tax unit ya, sudah masuk satu. Padahal statusnya tadi K3 ya, statusnya K3, ini yang sudah kita isikan baru satu. Nah, untuk supaya selesai pengisiannya dengan tuntas, maka kita scroll ke bawah tadi ya. Kalau tadi kembali lagi ke atas nih, kita scroll ke bawah, di bagian bawah ada pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap. Kita centang ya, kemudian kita submit. Nah, sudah masuk ke FTU. Jadi kita dibawa ke halaman pembaruan data wajib pajak. Ini kita bisa unduh surat pemberitahuan pemutaran data terakhir. Kemudian apabila kita akan menambah data berikutnya, tanggungan berikutnya, kita bisa mengulangi dengan cara yang sama tadi ya. Untuk melihat membuktikan bahwa apakah itu sudah masuk ke daftar tanggungan, kita kembali ke lampiran 1 ya, L1, kemudian kita ke bagian bawah, bagian C, daftar keluarga. Nah, ini yang tadi sudah kita masukkan ke FTU, ini sudah masuk ke daftar keluarga yang menjadi tanggungan di lampiran 1. Jadi sudah terisi. Kita tidak perlu menambah di sini, tapi menambahnya adalah di FTU. Tapi kalau misalkan FTU-nya sudah diisi pada awal kita aktivasi, berarti di sini sudah muncul semuanya ya. Ini dalam case ini berarti belum ada pengisian pada saat aktivasi. Demikian untuk penambahan anggota keluarga lainnya dengan cara yang sama seperti tadi. Kita masuk ke FTU ya, atau unit pajak keluarga, diisi dengan menambahkan semua yang menjadi tanggungan. Setelah kita isikan semua di family tax unit, nanti pada saat kita cek kembali di lampiran 1, maka akan muncul semua daftar keluarga yang menjadi tanggungan dari istri sampai anak-anak. Untuk statusnya maksimal K3 ya, anak 3 memiliki istri dan anak 3 maksimal. Demikian untuk pengisian daftar tanggungan keluarga. Untuk video berikutnya adalah penghasilan neto dalam negeri. Terima kasih telah belajar bersama dengan ngertipajak.id.